Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian gimana caranya buat dapetin profit yang cukup lumayan dari kripto dengan berburu kripto potensial di platform CoinMarketCap menggunakan modal yang minim atau bisa juga dengan tanpa modal sama sekali. Nah, yang dimaksud kripto potensial ini apa? Jadi kripto potensial ini adalah jenis-jenis koin atau token kripto yang memiliki pengguna cukup banyak tapi harganya murah banget. Jika koin kripto seperti Bitcoin atau Ethereum itu satu kepingnya dihargain puluhan juta bahkan hingga ratusan juta rupiah, koin-koin potensial ini memiliki harga yang berbanding terbalik dengan Bitcoin atau Ethereum tadi, yang biasanya dijual dengan harga murah di bawah $3 atau nggak nyampe Rp45.000. Bahkan ada yang dijual seharga permen aja, di kisaran Rp100 per kepingnya. Nah, untuk koin murah yang seharga permen ini, biasanya itu disebut dengan sebutan koin micin ya teman-teman. Karena harganya murah banget, setara dengan harga micin. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya gimana caranya dapetin cuan dari koin murah ini, jadi di sini caranya kita tinggal cari koin-koin yang lagi naik dan memiliki potensi atau daya jual tinggi. Tapi dengan harga semurah mungkin ya. Nah, kalau udah dapat, kemudian di situ kita borong koinnya. Karena harga si koin ini murah banget, bahkan seharga micin, di sini kita bisa borong koinnya dengan modal Rp10.000, Rp100.000, atau bahkan bisa dengan tanpa modal sama sekali. Kemudian setelah kita beli atau memborong koinnya, abis itu kita tinggal simpan koinnya di electronic wallet kita ya, bisa pakai Indodax, pakai Trust Wallet, toko kripto atau apapun itu. Dan kita tinggal diemin aja di situ dan tinggal tunggu sampai harganya naik. Nah, kemudian ketika nanti suatu saat harganya udah naik, maka di situ kita udah bisa langsung jual si koinnya untuk dapetin profit dari hasil koin tersebut. Jadi di sini sistemnya investasi jangka panjang ya teman-teman, bukan trading. Dan enaknya sistem investasi ini memiliki resiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan trading di live marketnya langsung. Karena di sini kita nggak akan pernah kehilangan aset yang udah kita simpan tadi. Kalau untuk trading, itu besar kemungkinan kita bisa kehilangan aset kita semuanya apabila kondisi pasar nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, oke, buat kalian yang mau tahu gimana caranya, di sini gue langsung contohin aja ya. Pertama-tama di sini kita langsung aja buka browser kita. Lalu di sini kita buka web yang namanya coinmarketcap.com. Kemudian kalau udah di sini kita ketik enter. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kita langsung scrolling aja ke bawah berburu koin-koin murah. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, untuk cara berburu koin micin ini, kita bisa ngelihat koinnya potensial atau enggak. Di sini kita klik customize dulu ya bagian yang sini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah. Kemudian yang untuk bagian chart, di sini kita pilih yang 30 hari terakhir gitu. Jadi kita bisa lihat pergerakan si koin yang akan kita beli ini apakah cocok apa enggak untuk dijadikan sebagai bahan investasi. Kita lihat grafiknya di 30 hari terakhir apakah naik atau cenderung banyakan turunnya gitu. Nah, di sini kalau udah kita pilih 30 hari terakhir, di sini kita tinggal klik aja apply change. Kemudian di sini akan muncul jenis-jenis koinnya. Nah, di sini ya, ini ada yang merah. Nah, kalau untuk yang merah ini dipastiin harganya lagi anjlok banget dan nggak cocok kalau untuk kita jadiin sebagai bahan investasi. Nah, di sini kita lihat ya, ini ada USD hijau, tapi masih hijaunya juga rata, bukan hijau yang naik ke atas. Di sini kita carinya yang hijaunya naik ke atas. Nah, ini hijaunya naik ke atas tapi turun lagi, masih belum worth it. Kita cari, ini ada nih murah, Chainlink. Oh, Chainlink lagi naik tapi harganya mahal nih ya, 23,36 per kepingnya. Oke, kita lanjut. Ini masih rata, ini juga hijaunya rata, ini hijaunya naik tapi harganya mahal, $14. Oke, kita lanjut berburu. Nah, ini adalah salah satu koin favorit gua yang cocok banget dijadiin investasi. Ini ya, namanya Phantom. Nah, kenapa ini koin ini cocok banget dijadiin investasi? Nih, lihat aja ya. Di sini grafiknya naik banget, naik terus di saat yang lain lagi pada merah nih. Si Bitcoin merah, XRP merah, Ethereum merah, down. Ini si Phantom ini dia malah masih tetap hijau aja nih. Bahkan terus naik sebulan terakhir ini, nggak ada turun-turunnya sama sekali. Grafiknya menunjukkan naik terus. Dan ini menurut gue salah satu aset yang cocok banget buat kita jadiin bahan investasi ya. Bahkan ini 24 jam terakhir dia naik terus sebanyak 1,17%. Dan selama 7 hari terakhir naik terus 27,50%. Dan untuk harganya juga di sini tergolong murah ya teman-teman. Cuma $2,73 aja, atau sekitar 36 sampai 37 ribuan saat ini. Nah, di sini caranya kalau
misalkan kita udah nemu nih koin potensial kayak gini, apalagi udah grafiknya bagus kayak gini, di sini kita langsung beli aja si koinnya untuk kemudian kita simpan menjadi aset kita. Nah, tapi sebelum kita beli si koin ini, kita pelajari dulu nih si Phantom ini apakah emang beneran bagus atau cuma koin halu doang yang cuma naik sesaat kemudian habis itu dia drop down lagi, jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, di sini kita perlu perhatikan ya. Jadi di sini selain dari kita menganalisa grafik 30 hari terakhir, kita harus tahu juga si Phantom ini nih ulasannya kayak apa di mata masyarakat. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Gua buka dulu nih si Phantom nih, emang beneran cocok nggak nih buat kita jadiin aset investasi. Kalau kita lihat di 1 bulan terakhir, malah dia naik terus. Ini emang gokil nih koin ini nih. Keren banget nih. Nih yang kayak gini-gini cocok banget dijadiin buat investasi ya teman-teman. Kita lihat 3 bulan terakhir dia juga cenderung naik terus. Bahkan cenderung stabil harganya. Kita lihat 1 tahun terakhir hijau terus. Nah, sekarang kita lihat profilnya si Phantom ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, kita lihat ya, kita searching Phantom Coin. Nah, di sini setelah gua searching dan kita analisa, ternyata banyak ya yang udah membahas dan mengulas si Phantom Coin ini. Salah satunya ini ya, udah ada di financedetik.com. Jadi di berita financedetik.com ini mereka membahas bahwa si Phantom Coin ini adalah salah satu koin yang dibuat oleh salah satu peneliti yang ada di Korea ya. Yang menurut mereka si Phantom Coin ini memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan Bitcoin gitu. Jadi dari segi harga dan dari segi efisiensi dijamin oleh mereka bahwa Phantom Coin ini memiliki nilai efisiensi beberapa kali lipat lebih baik daripada Bitcoin itu sendiri. Maka dari itu di sini dijelaskan si Phantom Coin ini memiliki peminat yang cukup banyak hingga saat ini. Nah, kalau kita udah tahu profilnya kayak gini, kemudian udah kita lihat juga di sini grafiknya trennya naik terus. Di sini kita tinggal beli aja si Phantom ini ya. Untuk cara belinya di sini kita mesti lihat dulu ada nggak si Phantom Coin ini di Indodax. Nah, kenapa gue pilihnya Indodax? Karena menurut gue Indodax adalah salah satu platform exchange kripto nomor 1 di Indonesia yang paling terpercaya. Jadi di Indodax ini mereka udah memfilter koin-koin mana yang bukan termasuk koin halu atau koin-koin yang cuma sekedar hype doang. Jadi kalau misalkan si Phantom ini ada di Indodax, di sini kalian langsung beli aja ya. Ini gua lihat dulu di sini ada nggak yang namanya Phantom FTM. Dan ternyata di Indodax sendiri ngejual ya yang namanya FTM atau Phantom. Di sini harganya 39.985 per satu koinnya dan dia naik terus 2,69% dalam jangka waktu 24 jam terakhir ini ya. Jadi ini oke banget. Nah, kalau misalkan kalian pengen invest di koin ini, caranya gimana? Nah, di sini kalian tinggal klik aja di sini di FTM ini. Lalu kemudian di sini kalian tinggal scroll ke bawah di bagian kolom Indodax kalian. Lalu di sini kalian tinggal masuk ke kolom yang ini ya, yang beli Phantom. Kemudian di sini order tipenya ada yang limit sama ada yang market instant. Di sini kalian tinggal pilih aja market instant. Kemudian kalian masukin di sini berapa total yang mau kalian beli. Kalau misalkan kalian beli satu koin Phantom aja, berarti di sini kalian masukin 39.000 ya teman-teman. Tuh, kemudian di sini kalian lihat estimasi pembayarannya berapa. Nah, di sini kita dapatnya 0,973 Phantom. Belum satu Phantom ya, karena ternyata di sini ada biaya 0,3%. Nah, di sini kita tambahin lagi nominalnya jadi 45.000. Nah, di sini kita lihat, nah ternyata di harga 45.000 kita udah dapat satu koin Phantom. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal klik beli Phantom aja. Satu koin ini tinggal klik beli. Kemudian habis itu di sini place order. Kemudian habis itu di sini tinggal klik close. Habis itu di sini kalian balik ke wallet kalian. Lalu lihat ya di sini si Phantom gue udah bertambah jadi 31. Kenapa 31? Karena sebelumnya gue juga udah sempet beli Phantom ini ya. Kemarin itu gue beli Phantom 30 koin seharga 1 juta rupiah. Itu belum nyampe 1 minggu ya teman-teman. Dan sekarang nilainya udah menjadi 1.253.000 dalam jangka waktu yang nggak nyampe 1 minggu alias kurang lebih 5-6 hari. Gue udah langsung dapat profit atau return sebesar 20%, yaitu 200.000 di sini cuma dengan modal 1 juta kemarin. Jadi gue beli 30 koin, gue borong langsung di sini di Indodax. Gue beli karena begitu gue tahu Phantom ini memiliki efisiensi yang jauh lebih baik daripada Bitcoin dari segi kecepatan maupun dari segi biaya. Gue tahu bahwa si koin ini pasti bakalan berkembang nih ke depannya, dan ternyata bener aja nggak nyampe 5 hari ini harganya terus naik ya. Kemudian jangan lupa ketika kalian mau beli si token atau
koin tersebut dari Indodax, kalian minimal harus mempunyai saldo di rupiah kalian di IDR sini ya untuk melakukan transaksi. Nah, ini IDR gua sendiri ada 990 ribuan ya, tadinya 1 jutaan, tapi tadi karena udah gua pakai beli satu koin FTM, makanya di sini jadi berkurang 40 ribu, jadi cuma sekitar 993 ribu. Nah, buat kalian yang mau beli atau nyimpen aset koin-koin micin atau koin murah di Indodax ini dengan tanpa modal, caranya sebenarnya gampang aja. Ini juga gue tanpa modal ya. Gue dapetin IDR rupiah ini dengan cara trading langsung di Stormgain. Nah, seperti yang kalian tahu ya, di video gue sebelumnya gue udah pernah bahas tentang platform trading Stormgain, yang dimana kita di situ bisa trading gratis hanya dengan memanfaatkan modal mining aja. Buat kalian yang belum tahu videonya, kalian bisa klik link videonya yang ada di sini ya. Nah, di video itu gue udah bahas gimana caranya kita buat trading langsung secara gratis di platform Stormgain hanya dengan mengandalkan modal mining aja. Dan ketika kita udah profit, di situ gue langsung profitnya gue pindahin ke saldo Indodax gue ya, yang ada di sini. Nah, ketika gue udah pindahin saldonya ke Indodax, hasil profitnya itu gue langsung exchange ke rupiah. Setelah gue exchange ke rupiah, kemudian dari rupiah ini gue pakai untuk beli koin Phantom ya teman-teman. Dan ternyata keputusan gue tepat banget ya. Belum nyampe 5 hari, ini gue udah langsung profit 200 ribu. Dan ini rencananya bakal gue simpen atau gue endapin di sini selama 1 tahun. Dan gue pengen lihat tahun depan gue dapat profit berapa dari modal 1 juta ini, dari Phantom ini. Kalau gue lihat dari analisanya sih, sepertinya koin ini mempunyai masa depan yang cukup baik ya. Karena di tengah-tengah situasi kripto yang saat ini lagi pada jatuh berhamburan merah, ini satu-satunya yang paling kuat ya, yang paling stabil saat ini dan terus naik ke atas. Nah, kemudian kalau kalian mau cari koin lagi yang potensial, yang harganya murah atau lebih murah dari ini bahkan, kalian bisa cari lagi di sini ya. Di CoinMarketCap, kalian cari lagi yang kira-kira harganya murah dan grafiknya hijau naik menjulang ke atas kayak gini. Kita di sini berburu koin micin lagi ya. Dan di sini gua cari Axie Infinity. Lagi pada merah semua. Helium ini naik tapi harganya kemahalan 37. Oke, habis itu kita cari lagi ke bawah, kita scroll. Kita tinggal cari mana yang paling murah. Kita cari yang harganya di bawah 1000 perak. Kalau nggak salah di harga 1000 perak itu ada yang namanya koin Abyss. Nah, gua cari dulu yang namanya koin Abyss. Kalau nggak salah itu potensinya juga tinggi banget, koin Abyss. Nah, ini ada nih, CoinMarketCap. Dan koin Abyss ini juga dia lumayan ya, lagi hijau juga nih, lagi naik nih sehari terakhir. Dan kita lihat si Abyss ini apakah di Indodax dia ngejual. Kita lihat ya. Abyss, gua masuk ke marketplace dan di sini gua tinggal ketik Abyss. Ada juga. Wih, dan ini harganya sekarang udah naik ya, 939 perak. Padahal kalau gua lihat kemarin ini harganya masih 700 perak aja. Nah, buat kalian yang pengen investasi di kripto dengan modal kecil, kalian bisa beli koin Abyss ini cuma dengan seharga 900 perak aja. Jadi kalau misalkan di sini kalian beli 10.000 rupiah, ini di sini kalian bisa dapat 10 koin atau 10 token Abyss ya. Nah, kenapa sih koin Abyss ini jadi rekomendasi dari gua buat teman-teman pemula yang pengen mulai investasi? Karena kalian bisa lihat aja ya, di sini dalam 24 jam terakhir dia udah naik 23%. Gokil banget. Kemarin harganya 700, sekarang udah 900 rupiah. Nah, buat kalian yang punya modal kecil atau cuma pengen invest 10.000 rupiah aja, kalau kalian beli ini 10 token kemudian naik 25-50%, 10.000 kalian itu bisa jadi 15.000 sampai 20.000 hanya dalam waktu 1-2 hari apabila grafiknya sebesar ini ya, 23% per harinya. Dan seperti yang gua bilang sebelumnya, untuk ini tuh kita nggak perlu khawatir kehilangan aset ya, karena di sini kita sistemnya adalah investasi, membeli dan kemudian kita simpan. Jadi sistemnya beli saat murah, kemudian nanti kita jual ketika harganya tinggi gitu. Jadi kayak investasi emas atau investasi properti. Cuma ini asetnya adalah aset digital, yaitu kripto. Nah gitu ya teman-teman. Jadi sistemnya di sini tuh semakin banyak koin yang kalian miliki, semakin besar kemungkinan pendapatan yang kalian dapat apabila di kemudian hari koin tersebut harganya naik berkali-kali lipat. Kita lihat aja ya, kayak misalkan harganya Bitcoin atau Ethereum ketika pertama kali muncul itu dia harganya cuma 500 rupiah aja, bayangkan, seharga permen. Dan selang beberapa tahun kemudian si harga permen tersebut udah berubah menjadi harga 1 unit rumah ya, ratusan juta. Nah jadi prinsip investasi di koin-koin murah ini
sama ya seperti ketika kita invest di Bitcoin zaman dulu ketika di harganya masih murah. Nah, di sini kita mesti pinter-pinter analisa si koin mana yang potensinya bakalan naik gitu. Jadi jangan asal-asal beli aja gitu ya. Jadi misalkan di sini ya kita lihat di Coin Market Cap, misalkan kita lihat di Coin Market Cap ada koin murah. Di sini kita lihat harganya, oh ini ada Hedera nih cuma 0,208, terus kemudian hijau. Tapi kita nggak lihat si Hedera ini nih penggunaannya gimana nih sama masyarakat, aktif nggak dipakai atau cuma hype sesaat gitu. Kalau cuma heboh-heboh sesaat doang, kemungkinan ini nggak akan cocok kita jadiin sebagai aset investasi ya, karena cuma akan hype di saat itu aja. Di beberapa tahun kemudian untuk jangka panjang kemungkinan nggak akan naik lagi. Nah, kalau untuk Abyss ini sendiri merupakan salah satu token di dalam game yang bernama Abyss ya. Jadi si game ini tuh memiliki peminat yang cukup banyak di kalangan pengguna internet, dan token Abyss ini atau koin Abyss ini sering banget dipakai bertransaksi setiap hari di dalam game tersebut untuk membeli karakter, untuk membeli armor atau senjata di game tersebut, dan untuk melakukan transaksi-transaksi lainnya gitu. Mereka menggunakan token yang namanya Abyss. Jadi Abyss ini tuh menurut gua prospeknya cukup bagus ya ke depannya, karena selain harganya murah dan penggunanya juga banyak, dan kemungkinan bakalan bertahan dalam jangka waktu panjang ya, karena kita tahu sendiri yang namanya peminat game itu nggak ada habis-habisnya. Jadi makanya di sini buat teman-teman yang mungkin pengen invest koin dengan harga terjangkau atau harga murah, kalian bisa coba di koin Abyss ini. Nah, kemudian mungkin buat yang bertanya-tanya, Bang, ada nggak harganya yang lebih murah, yang mungkin harganya di bawah 100 rupiah aja gitu, yang kemungkinan berpotensi? Jawabannya ada. Di sini kita langsung ubek-ubek lagi aja pasar di Coin Market Cap ini, mana yang harganya itu paling murah tapi memiliki potensi yang cukup baik untuk jangka panjang. Kalau dari gua pribadi, gua rekomendasiin ini ya. Gua searching dulu yang namanya BTT. Nah, ini BTT ini BitTorrent ya, teman-teman. Nah, BitTorrent ini nih harganya emang lagi jatuh banget nih, lagi merah. Cuma kalau kita berkaca atau ngelihat beberapa hari terakhir, ini ya, kita lihat 7 hari terakhir ini harganya sempat naik nih. Sempat naik di harga 0,003163, dan sekarang harganya itu di 0,002655. Dan kita lihat harga BTT ini di Indodax berapa? BTT ini harganya cuma sekitar 39 rupiah ya, teman-teman, nggak nyampe 50 perak, bahkan lebih murah dari harga permen. Nah, kalau kalian beli 10.000 ini, 10.000 rupiah, kalian udah bisa dapat token ini, mungkin udah dapat satu kresek kayaknya. Udah banyak banget gitu. Nah, kenapa ini gue rekomendasiin BTT ini padahal ini merah? Karena si BTT atau BitTorrent ini merupakan token yang dipakai sama platform yang namanya Torrent ya. Jadi si Torrent ini adalah salah satu platform sharing data ya, yang penggunanya tuh udah cukup banyak di internet. Mungkin kalau teman-teman yang anak milenial ya, yang sempat sekolah di atau kuliah di tahun 2000-an udah tau lah ya, yang namanya Torrent itu buat sharing-sharing file video, lagu, atau sharing-sharing file lainnya, itu kita pasti sering pakai Torrent. Nah, untuk di platform Torrent tersebut mereka menggunakan pembayaran yang namanya BTT. Jadi menurut gua ini prospeknya bakalan cukup panjang ke depannya, dan harganya bakalan cenderung cukup stabil. Apalagi mengingat ke depannya ini yang namanya sharing-sharing file ini bakal terus dibutuhkan sama pengguna internet ya. Apalagi dengan kemajuan internet yang cukup pesat banget akhir-akhir ini gitu. Jadi menurut gue ini bakalan menjadi salah satu koin yang cukup worth it untuk kita jadiin sebagai bahan investasi. Apalagi mengingat harganya ini cukup murah banget ya, cuma 39 perak aja. Kalau misalkan ini naik jadi $1 aja, kita misalkan di sini investasi 10.000, ini naik jadi $1, ini kita udah bisa dapat untung berkali-kali lipat ya. 10.000 kita itu bisa jadi 1 juta rupiah gitu apabila si koin ini naik kemudian hari gitu. Jadi buat yang bertanya-tanya referensi dari gua apa untuk harga koin yang paling murah, yaitu di BTT Torrent. Nah, jadi di sini untuk progres investasi ini berbeda jauh dengan trading ya. Kalau trading kita itu langsung taruh semua aset kita di pasar atau di market, di live market, kemudian kita langsung melakukan perdagangan secara langsung jual beli di dalam trade tersebut. Kalau harganya selisihnya terlalu besar, maka di situ besar kemungkinan kita akan langsung kehilangan aset yang udah kita taruh tadi. Tapi kalau untuk sistem investasi ini, di sini kita nggak perlu taruh si aset kita di live trade atau di pasar terbuka, karena di sini tugas kita cuma menyimpannya aja ya. Jadi sama ketika kayak kita beli emas di pasar atau di toko emas, habis itu kita simpan aja emas tersebut di laci atau di lemari punya kita, kemudian kita tunggu beberapa tahun kemudian ketika harga emas tersebut udah naik, barulah kita jual gitu. Disitulah kita dapat profitnya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau berburu sendiri atau mau menganalisa sendiri, kalian bisa pakai cara gua tadi dengan cara masuk ke Coin Market Cap di sini. Kemudian kalian tinggal cari aja koin-koin yang murah yang ada di sini, yang sesuai dengan budget atau keinginan kalian gitu.
Dan jangan lupa cari yang potensinya tinggi dengan harga yang semurah mungkin. Kalau udah dapet, kemudian di sini kalian cari apakah koin tersebut tersedia di Indodax apa enggak ya. Kalau misalkan di Indodax nggak tersedia, lebih baik jangan beli koin tersebut dulu. Karena takutnya koin tersebut cuma heboh sesaat doang dan kemudian harganya anjlok seanjlok-anjloknya. Karena menurut gua sih ya, untuk setiap koin yang udah masuk di pasar Indodax ini kemungkinan harganya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan platform-platform exchange lainnya. Ini gua nggak di-endorse sama Indodax ya, ini emang menurut pengalaman gua pribadi sendiri aja gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk cara menghasilkan profit yang cukup lumayan dari kripto tanpa perlu trading sama sekali. Jadi di sini kita cuma manfaatin atau memborong koin-koin micin atau koin-koin murah melalui coin market cap ya. Jadi gitu ya teman-teman, buat kalian yang kemarin tanya-tanya gimana sih caranya investasi kripto yang aman, ini adalah salah satu cara yang gue rekomendasiin buat kalian yang masih ragu-ragu untuk terjun langsung ke dunia kripto. Oke, jadi sekian ya tutorial gue kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara berburu koin micin atau koin murah potensial melalui coin market cap dan juga Indodax. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you.